Mayoritas penduduk Tapanuli Utara menggantungkan hidupnya dari pertanian. Boleh dikatakan bahwa pertanian merupakan satu DNA bagi masyarakat Tapanuli Utara. Untuk mendukung itu, maka perlu adanya ketersediaan pupuk agar tanaman bisa tumbuh baik dan bagus sehingga menghasilkan hasil panen yang cukup bagus juga agar bisa mensejahterakan masyarakat. Apakah ketersediaan pupuk di Tapanuli Utara terbatas? Hari ini kita bahas tuntas semuanya. Di sini sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Sondang EY Pasaribu, yang sering disebut dengan Bapak Sei. Apa kabar Pak Sei? Sehat Pak, selamat sore. Oke, tapi aman Pak ya? Aman. Oke, terima kasih sudah datang. Semoga nanti diskusi kita itu menarik. Kemudian ada juga dari salah satu distributor pupuk di Tapanuli Utara dari perusahaan daerah Tapanuli Utara, yaitu Bapak Jan Peter Lumanturuan. Selamat datang Pak Jan Peter. Di samping saya juga ada Bapak Asido Sihombing dari kelompok tani perubahan Sibontar dari Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon. Selamat datang Pak Asido. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita memulai Pak, mungkin saya bisa tunjukkan satu tayangan berikut. Keadaan padi kami ini sebenarnya mengurangi hasil tahun ini. Kayaknya banyak yang rusak karena cuaca. Dan hasilnya tahun ini memang berkurang dari tahun sebelumnya. Karena tahun ini memang keadaan pupuk di kampung kami sangat langka. Oke, baik Pak. Pada video tadi disebutkan bahwa ketersediaan pupuk di Tapanuli Utara itu terbatas. Ya, kalau tadi dibilang langka, sehingga ada keluhan dari masyarakat. Kenapa itu terjadi di Tapanuli Utara, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam petani dari kami buat semua pemirsa. Jadi perlu kami sampaikan terkait visi daripada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2014 sampai dengan 2019, yaitu Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan, lumbung sumber daya manusia yang berkualitas dan daerah tujuan wisata. Dan ini berlanjut ke periode berikutnya. Visi ini 2019 sampai dengan 2024. Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan, lumbung sumber daya manusia yang berkualitas dan daerah tujuan wisata. Ini secara komit pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Bapak Bupati, bagaimana upaya yang harus kita lakukan melalui terobosan-terobosan untuk mewujudkan daripada visi itu sebagai lumbung pangan. Tentunya yang pertama sekali bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan, menyediakan sarana produksi dan prasarana pertanian untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi terkait dengan adanya keterbatasan pupuk bersubsidi, itu sebenarnya secara nasional, bukan hanya di daerah Tapanuli Utara. Saya sebutkan secara nasional karena memang kejadiannya juga hampir sama dengan kabupaten yang lain. Kalau kita memperhatikan data kebutuhan real daripada pupuk bersubsidi yang diajukan oleh masyarakat petani kita, itu untuk urea, kebutuhan real kita itu 18.383 ton. Sementara kuota yang di breakdown ke Kabupaten Tapanuli Utara itu hanya sebesar 10.001 ton atau sekitar 54%. Sedangkan NPK Ponska itu ada kebutuhan real kita 22.618 ton. Sementara yang
di breakdown kota kita itu hanya 8.857 ton atau 39%. Tentunya ini sangat mempengaruhi daripada peningkatan produksi kita. Namun nanti kita juga melakukan berbagai upaya terobosan untuk mengantisipasi daripada keterbatasan ini. Jadi kalau ada di kalangan masyarakat petani kita juga mungkin hampir sama dengan pendapat-pendapat para petani lain secara nasional. Kelangkaan sebenarnya bukan langka, hanya terbatas. Terbatas mengingat juga tingginya animo masyarakat sekarang ini untuk bertani. Ini bisa kita lihat perkembangan daripada luas tambah tanam dari berbagai komoditi unggulan kita seperti padi gogo, jagung, hortikultura lainnya ataupun jenis tanaman palawija lainnya. Itu yang menjadi perhatian daripada pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian yang secara terus-menerus bagaimana upaya kita mempertahankan produksinya. Mungkin demikian. Oke, berarti secara faktanya memang pupuk di Tapanuli Utara itu terbatas gitu loh. Di sini kita nggak disebutkan tadi ini untuk pupuk bersubsidinya. Tadi di video tadi disebutkan pupuk terbatas. Gitu. Apa itu benar, Pak? Sebenarnya tidak terbatas, tapi kalau pupuk bersubsidi terbatas. Sesuai dengan tadi data yang saya sudah sajikan ya. Tapi kalau pupuk kimia kan banyak yang tersedia. Cuma harganya memang mahal. Apalagi sejak adanya perang Rusia dan Ukraina itu harga pupuk kimia non subsidi itu melambung sangat tinggi. Ini juga sangat mempengaruhi dan memberatkan masyarakat petani kita. Nah, demikian. Animo masyarakat untuk bertani semakin tinggi. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi sebelum ke situ, saya ke Pak Asido dulu. Gimana Pak Asido? Sebagai kelompok tani, apa benar pupuk untuk kelompok tani Bapak itu memang susah didapat apa gimana? Ya, selamat sore pemirsa. Sebenarnya bukan langka, Pak. Tapi kalau di daerah kita, pupuk bersubsidi hanya dibatasi oleh pusat, bukannya langka. Kita turun urea sama poska tepat waktu kira-kira bulan 2 turunnya. Tapi kuotanya terbatas hanya 150 kilo per tahun. Tapi gara-gara banyak petani yang animonya nanam jagung, padi gogo, itu makanya dikatakan berkurang pupuknya. Kayak gitulah Pak. Oke, bagaimana dengan pengaruh pupuk sekarang ini ke hasil panen yang Bapak alami? Kalau pengaruh dari pupuk bersubsidi, karena kalau di daerah kami, kelompok tani Perubahan Sibontar, sebagian besar itu memakai non subsidi untuk padi. Tapi kalau jagung sama padi gogonya dipakai juga karena berkurangnya kuota dari pusat. Kayak gitulah Pak. Nggak ada penurunan hasil. Ada kita buktikan nanti dari BPS ada itu 6,0 hasilnya di pas pengubin. Oh gitu. Iya. Oke, tapi untuk hasil nggak berpengaruh terkait keterbatasan pupuk ini? Tidak Pak. Nggak ada pengaruh ya. Pengaruh. Oke, kebetulan di sini Pak Jan Peter. Tapi untuk mendapatkan pupuk gampang apa susah nih saat ini, Pak? Sebenarnya gampang kalau pupuk non subsidi. Tapi kalau subsidi ya itu kan ada waktunya sekitar bulan 2 sama bulan 6. Itu kan masa tanam pertama sama masa tanam kedua. Gitu. Kalau pupuk subsidi ini menurut Bapak tepat waktu nggak pada saat ini, kondisi sekarang ini? Kalau di daerah kita utara Susundutan ada sebagian tepat waktu, ada yang terlambat sedikit lah kayak gitu. Oke baik, Pak Jan Peter, kebetulan tadi Pak Asido bilang ada keterlambatan, ada sebagian yang tepat waktu, ada sebagian yang nggak tepat waktu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu selaku Bapak sebagai salah satu distributor pupuk di Tapanuli Utara. Kira-kira apa masalahnya itu, Pak? Oke, terima kasih Pak. Sangat di acara pertemuan ini juga menjadi informasi kepada sahabat-sahabat petani.
Eh, kami dari Prusda dan juga distributor yang lain, kami menginginkan tepat waktu. Karena ini kan tepat waktu agar petani kita dapat memakainya, mengaplikasinya tepat waktu juga. Memang di awal-awal tahun yang lewat, Pak, di awal-awal tahun ini, karena kebutuhan pupuk itu sangat-sangat mendesak. Jadi sangat-sangat mendesak. Kenapa? Karena contoh gudang di Balige, ya, gudang urea di Balige bertumpu ke sana semua, sehingga harus antri. Bahkan truk kita atau truk-truk truk dari Prusda, mungkin truk kawan-kawan distributor yang lain harus antri bahkan bermalam di gudang Balige. Itu khusus untuk urea. Namun ini juga sudah disikapi oleh Pupuk Indonesia karena ini juga pernah kami usulkan beberapa pertemuan dan juga untuk mempercepat penyaluran pupuk ke Tapanuli Utara. Ini direspon dengan arif. Pupuk Indonesia sudah membuat untuk pupuk urea mulai bulan Mei yang lewat sudah didekatkan jadi di Sorong-Borong. Intinya tidak lagi antrian panjang di Balige. Kalau di Sorong-Borong mulai di awal bulan 5 sudah di situ gudang Ponska dan urea, sehingga petani kita terbantu cepat seperti Prusda, seperti Perseroda Pertanian, ya. Biasanya kami kalau mengambil urea ke Balige paling satu truk dia satu trip satu hari. Ini kalau udah di Siborong-borong dia sudah bisa 2 trip satu truk, bahkan yang dekat sudah bisa 3 kali. 3 trip lah satu truk karena yang dekat-dekat. Jadi memang sudah semakin percepatan ini. Ini juga memang kami juga berterima kasih ke Pupuk Indonesia yang merespon sudah mendekatkan pelayanannya khusus untuk Tapanuli Utara sudah di Kecamatan Siborong-borong, Ponska dan ureanya. Gitu, Pak. Oke, berarti di bulan April itu kita masih menjemput dari gudang Balige. Iya, Pak. Oke. Maksud saya gini, Pak. Ini pendistribusiannya ini apakah distributor seperti Perseroda tadi yang Bapak bilang yang menjemput dan mengantarkan ke petani atau langsung kios pengecer yang menjemput ke gudang Balige? Oke. Ini ada beberapa versi ini. Yang pertama, kalau memang pupuk itu sangat-sangat mendesak, ya kan? Kita juga harus dari Prusda karena truk di di Perseroda Pertanian itu ada 2. Jadi kalau memang udah sangat mendesak ini, kita pinjam juga truk dari yang lain. Untuk bahkan kios itu sendiri juga menjemput. Seperti ini, Pak, kan dibuatlah penebusan. Dibuat penebusan berapa ratus ton. Ini setelah dibuat penebusan, diokekan, dibayar, baru oleh keluar DO itu langsung diantarkan pada persisnya kami antarkan itu ke kios pengecer. Ke kios pengecer. Bahkan untuk mempercepat ini bisa juga langsung kios pengecer itu menjemput ke gudang dengan DO yang dari Prusda. Baru ada juga terpaksa harus kita pinjam truk dari luar untuk mempercepat ini semuanya. Untuk dari kios begitu masuk ke kios, atas inisiatif dulu dari Dinas Pertanian, ada kami buat WA Group, ya. Ada WA Group yang semua di sana lah semua stakeholder, bahkan Pak Bupati juga ada di grup itu untuk memantau. Kepala desa ada juga, kalau nggak salah ketua kelompok tani ada juga, dan termasuk juga pokoknya PPL. PPL. Artinya begitu masuk pupuk, contohnya hari ini kita antar pupuk ke kios A.
sudah langsung kita upload di situ, pupuk masuk ke kios A sekian ton, jenisnya ini, seperti itulah artinya pemberitahuan setiap pupuk masuk dan dibaca oleh masing-masing grup di dalam, sehingga perputaran pupuk peredaran pupuk ini diketahui oleh semua yang bersangkutan secara umum, yang mempunyai kepentingan di pupuk ini. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jan Peter. Saya kembali lagi kepada Pak Sei. Tadi Bapak bilang untuk kebutuhan sesuai dengan luas tanam yang diberikan kepada kita itu nggak sebanding. Hanya kalau nggak salah tadi dengar tadi cuma 10.000 ton. Padahal kebutuhan kita mungkin sekitar 41. Apa usaha yang sudah dilakukan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan melalui Dinas Pertanian untuk mengatasi keterbatasan pupuk bersubsidi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara? Gitu, Pak. Untuk mengatasi keterbatasan daripada pupuk bersubsidi tersebut, dan termasuk juga ini mahalnya harga pupuk kimia yang non subsidi, kita sekarang sudah melakukan secara masif ini pelatihan-pelatihan pembuatan pupuk organik dan agen hayati lainnya. Bagaimana sekalipun ini harus kita antisipasi keterbatasan dan mahalnya ini harga pupuk non kimia ini. Jadi saat ini yang kita lakukan juga ke seluruh desa, ini udah kita lakukan walaupun belum terjangkau semuanya, baik sampai kecamatan-kecamatan di seluruh kecamatan, ini secara terus-menerus kita lakukan ini. Nah, kita harapkan nanti dengan adanya pupuk organik ini akan bisa mengatasi penurunan daripada produktivitas komoditi pertanian unggulan kita. Jadi ini juga sebenarnya sudah terjadi di tahun 2022. Tapi kalau kita bandingkan data yang di tahun 2020-2021, kita masih bisa mengalami peningkatan produksi khususnya komoditi unggulan seperti padi, padi sawah, padi gugu, jagung. Ini bisa kita lihat juga bagaimana besarnya animo petani yang bisa kita lihat dari data luas tambah tanam yang terus meningkat dari seluruh kecamatan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Oke, baik Pak. Ini kan masalah animo tadi. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa justru tahun-tahun sekarang masyarakat makin giat untuk bertani? Ada kira-kira program yang pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara buat sehingga animonya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan Pak. Jadi mulai di periode pertama daripada Pak Bupati ini, terus juga berlanjut sampai ke periode kedua, itu banyak sekali program-program yang sudah dilakukan. Yang ini juga sangat menarik daripada masyarakat untuk bertani. Itu yang mungkin menaikkan animo itu. Yang pertama itu bagaimana kita menyediakan berbagai bibit atau benih unggul kepada masyarakat. Baru kemudian peningkatan mekanisasi juga. Mekanisasi baik mekanisasi prapanen sampai ke panen dan pasca panennya. Kemudian itu kita juga punya program pengolahan lahan gratis, itu 3 kali olah. Ini sangat banyak yang permohonan-permohonan dari masyarakat yang bisa kita lihat dari permohonan itu. Ini hampir sporadis ini di semua kecamatan, baik untuk pengembangan jagung, padi gogo, dan komoditi unggulan lainnya. Baru ada lagi pembangunan jalan usaha tani. Ini juga secara besar-besaran ini sudah kita lakukan mulai di tahun 2020. Termasuk bagaimana kita mengantisipasi daripada menaikkan produksi padi sawah kita ini. Karena lahan sawah ini kan udah nggak bisa lagi diperluas. Luas bakunya itu kan udah terbatas dia. Nggak mungkin lagi kita memperluas lahan sawah ini kan. Jadi kita juga akan mengarahkan pengembangan padi gogo di lahan kering. Nah, ini kita siapkan juga prasarananya itu pembangunan sumur tanah air dalam. Sehingga nanti lahan-lahan kering tersebut
tidak lagi diusahakan pada saat musim hujan, tapi di musim kemarau pun dia bisa diusahai. Nah, ini yang mungkin program-program yang sangat mendorong masyarakat untuk lebih giat bertani, terutama untuk membuka tanaman-tanaman yang eh, prospek pasarnya luar biasa seperti jagung. Ini kita bisa lihat itu bagaimana Garuga, Pangaribuan, si Pautar, si Borong-Borong, termasuk si Polon dan Permonangan. Secara kasat mata kalau kita jalan-jalan, ini berbeda jauh sekali dengan tahun-tahun sebelumnya di kondisi saat ini. Jadi yang program-program yang dibuat oleh Pak Bupati ini, yang melalui Dinas Pertanian ini sangat mendorong meningkatnya animo masyarakat daripada petani kita untuk bertani. Mungkin demikian Pak. Oke, berarti ini mungkin salah satu faktor juga ya Pak ya. Semakin banyak lahan yang diolah, berarti permintaan akan pupuk juga akan bertambah. Kan gitu. Tapi ada satu pertanyaan saya Pak. Sebelum tahun 2023, itu kuota yang diberikan ke kita itu dibandingkan dengan tahun sekarang itu berturun apa bertambah Pak? Menurun itu Pak. Dari tahun sebelumnya. Padahal sebelumnya tinggi nih. Sebelumnya tinggi. Sekarang masyarakat lagi giat bertani malah turun. Ya, malah bertambah luas tambah tanah. Nah, Kota itu menurun dari tahun ke tahun. Berarti mungkin ini masalahnya salah satunya, Pak. Oke. Ini Pak Asido. Ini kan Pak Sei bilang tadi bahwa banyak program-program pemerintah termasuk untuk pembangunan jalan usaha tani, pemberian bibit, untuk pemberian alsintan. Itu benar-benar enggak kelompok tani merasakan hal tersebut? Apakah pernah dari Dinas Pertanian misalnya ada like and dislike terhadap kelompok tani ini? Apa perhatiannya sama semuanya? Iya Pak, kalau Dinas Pertanian sebenarnya sama semua seluruh Tapanuli Utara, bukan ada yang mana rasanya kan bukan berdikat kan, tapi sama kasihnya seluruh masyarakat Taput diberikan bantuan yang memerlukan yang diberikan kayak gitu Pak. Di kelompok tani Bapak, apakah ada misalnya setelah program-program yang dilakukan Dinas Pertanian, luas lahan tanam itu apa bertambah apa berkurang saat ini? Bertambah Pak. Bertambah. Jadi benar ya animo masyarakat untuk bertani itu semakin tinggi. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk mengatasi pupuk bersubsidi ini ya memang semakin hari semakin menurun, luas tanam semakin bertambah, ternyata ini semakin menurun. Berarti ada hal-hal yang terobosan yang harus Bapak lakukan itu dengan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pupuk organik. Begitu. Seberapa besar manfaatnya ini? Kalau apakah ada efeknya nanti apabila kita masyarakat nanti mempergunakan pupuk organik ini? Seperti itu. Sudah pasti. Karena apapun ceritanya, kalau kita ingat dulu orang-orang tua kita, pengepung kita zaman dahulu itu tidak mengenal pupuk kimia. Nah, mereka hanya menggunakan pupuk organik seperti yang kalau istilah orang tua kita takal, nabu. Nah, itu justru produksinya bisa bagus, kualitasnya juga, kualitas hasil. Yang ini kan organik ini. Nah, malah permintaan pasar dunia sekarang juga kalau bisa itu produk-produk yang memang organik, tidak menyukai lagi yang dengan yang bahan-bahan kimia ini. Nah, jadi buktinya juga bisa kita lihat harga yang pertanian organik itu jauh lebih bagus dengan yang menggunakan pupuk kimia. Nah, ini juga sangat kita harapkan kepada masyarakat petani kita agar jangan ragu untuk mempergunakan pupuk organik ini. Karena bisa mengurangi biaya produksi juga ya, bisa dibuat sendiri kan seperti itu. Nah, kalau kimia kan mahal dan belum tentu yang menggunakan kimia itu juga bisa menghasilkan atau lebih bagus daripada yang menggunakan pupuk organik.
Ini yang kita harapkan supaya masyarakat kita ini lebih terdorong, lebih termotivasi untuk menggunakan yang namanya yang pupuk organik dan juga pestisida organik. Bukan hanya pupuk sebenarnya yang mahal ini, pestisida juga sudah sangat mahal. Nah, jadi ini yang menjadi himbauan kita yang makanya di saat-saat pelatihan bagaimana kita merubah mindset supaya ini jangan ada keraguan buat masyarakat kita. Karena bahan bakunya juga tersedia di lingkungannya kan seperti itu. Membuatnya juga tidak begitu sulit. Ini yang kita lakukan pelatihan-pelatihan secara masif kepada masyarakat agar ke depan masyarakat petani kita itu tidak begitu tergantung kepada pupuk-pupuk kimia ini. Oke, baik Pak. Berarti tergantung niatnya ya Pak ya. Sebenarnya perlengkapannya udah ada di sekitar kita. Jadi Pak Jan Peter, untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi itu mungkin dari pihak pertanian atau Purusda yang menentukan itu? Oke, terima kasih Pak. Yang menentukan itu dari Dinas Pertanian. Kami hanya menyalurkan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jatah-jatah, artinya kebetulan di Tapanuli Utara kan ada 3 distributor, ya kan? Ada 3 distributor, Perseroda Pertanian 1, UD Nasional, dan juga PT GCS. Jadi yang menentukan jatahnya itu dari Dinas Pertanian dan juga kami dibagi wilayah, ya. Kebetulan Perseroda Pertanian yaitu wilayahnya Kecamatan Garoga, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Adiang Koting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Permonangan. Sama kami ada 7 kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu kan sudah ada kuota pupuknya, itulah yang kami kerjakan Pak. Dari 3 distributor di Tapanuli Utara. Seperti yang saya bilang itu, saya sangat salut dengan inisiasi dari Dinas Pertanian. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi lagi, peredaran pupuk tiap hari itu diketahui oleh orang banyak. Ya kan, diketahui. Sehingga udah langsung diketahui contoh. Seperti yang saya bilang itu tadi Pak, kan saya mengulangi, di Kecamatan Siatas Barita. Contoh UD Matio, udah langsung ke sana berapa ton, itu langsung diketahui oleh PPL semua. Jadi kira-kira gitu Pak, sehingga pupuk itu cepat sampai dan diketahui oleh yang patut untuk membutuhkan sesuai dengan aturan-aturan dari Kementerian Pertanian dan juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan yang paling strategisnya lagi untuk tahun ini, mungkin nanti tambahkan Pak Gadis penyalurannya karena enggak gawe saya, karena itu Pak yang by name by address itu Pak. Bapak nanti yang menerangkan itu Pak. Terima kasih Pak. Oke baik, jadi Perseroda juga memastikan itu pupuk sampai ke petani. Memang itu harus sampai. Kenapa? Karena di aturan yang sekarang, di aturan dari Kementerian Pertanian itu harus ada fotokopi KTP tanda tangan dari yang bersangkutan, tanda tangannya. Dan ini juga ditebuberskan yang intinya di nota penjualan itu ada tanda tangan siapa yang menjemput anggota kelompok tani itu. Terima kasih Pak. Berarti nggak ada celah dong. Kalau seumpamanya distributor atau ketua kelompok tani bermain. Misalnya isu yang dulu-dulu beredar, ya ketua kelompok tani, akhirnya dijual lagi ke sana. Sebenarnya itu benar terjadi nggak sih Pak? Ada nggak celah ke sana? Ini Pak, kalau mengenai itu Pak, itu kan kami pastikan juga ini ke kios kami, karena seperti yang saya bilang tadi kan sudah banyak yang mengawasi, ya kan? Berapa ton pupuk yang masuk ke situ kan sudah diketahui. Bahkan dari PPL juga ikut memantau, ya ikut memantau. Bahkan ada contoh yang sangat-sangat bagus di Kecamatan Dedian Koting kan, peredaran pupuk itu
langsung diketahui oleh Babinsa, diketahui oleh pokoknya banyaklah situ penyaluran sekian ini dilaporkan itu ke grup semua Pak. Mungkin ditambahkan Pak saya nanti Pak ya. Terima kasih. Oke, silakan Pak kalau ada mau ditambahkan Pak. Ya. Jadi harus saya sampaikan ini bahwa setiap petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi dia harus masuk menjadi anggota kelompok tani. Kalau petani tersebut tidak masuk menjadi anggota kelompok tani, ini tidak akan difasilitasi pupuk bersubsidinya. Jadi ini juga imbauan dari kami, dari pemerintah Kabupaten Tamu Utara kepada masyarakat kita, apabila belum menjadi anggota kelompok tani, kami persilakan supaya masuk menjadi anggota kelompok tani di wilayah domisilinya, supaya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena masih ada ini sekitar hampir 12.000 kakak lagi rumah tangga petani yang seperti ini yang belum masuk menjadi anggota kelompok tani. Ini yang sangat kami harapkan ini supaya segeralah menjadi anggota kelompok tani. Baru yang kedua, di penyaluran pupuk bersubsidi ini di tahun 2023 sudah sangat berbeda di tahun 2022. Kalau 2022 dia dengan sistem ERDKK. ERDKK elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Kalau di 2023 ini sudah menggunakan sistem e-alokasi. Jadi katakanlah kelompok tani A, anggotanya ada 20 orang, si A sama si B dan seterusnya. Ini setiap ini sudah tahu berapa jatahnya. Urea berapa kilo, NPK Ponska berapa kilo. Jadi ini juga untuk mengantisipasi terjadinya permainan-permainan yang seperti ini terjadi. Banyak sekali petani tidak tahu berapa kuotanya, hanya nggak tahu dia berapa urea yang harus dia terima. Kalau sekarang sudah tahu dan ini sudah kita umumkan di. Tahunya dari mana Pak? Tahunya karena kita udah langsung buat itu. Kelompok tani A anggotanya sekian, siapa-siapa aja. Setiap anggota itu udah tahu berapa urea, berapa NPK Ponska. Ini sudah kita umumkan di kantor-kantor kepala desa dan Di kantor-kantor kepala desa. dan di tempat-tempat umum. Jadi tidak ada lagi istilahnya petani itu tidak tahu berapa jatahnya kecuali petani yang tidak masuk menjadi anggota kelompok tani. Baru perlu kami sampaikan juga sistem penyalurannya ini kan seperti ini. Mulai dari gudang produsen di Belawan itu kita sebut lini 1. Baru selanjutnya ini terdistribusi ke distributor, itu lini 2. Baru dari distributor ke kios pengecer, itu lini 3 kios pengecernya. Baru dari kios pengecer ke kelompok tani, itu lini 4. Dari kelompok tani lah masuk lagi per anggota. Jadi sebenarnya sudah tersistem ini. Sudah lebih bagus ini sistem yang kita lakukan ini dibanding dengan 2022 atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini juga untuk mengantisipasi agar pupuk itu benar-benar bisa sampai kepada masyarakat petani kita yang sudah menjadi anggota kelompok tani. Oke, baik Pak. Keterbatasan pupuk bersubsidi tadi di Kabupaten Tapanuli Utara tentu akan berefek ke beberapa hasil pertanian. Sudah pasti itu Pak, karena memang ya. Belum pasti itu Pak, belum. Saya pastikan itu belum pasti. Oh gitu. Karena maksud aku berefeknya seperti ini Pak. Luas tanam kita kan bertambah. Oke. Sementara kuota yang kita terima kan sedikit. Nah, tentu ini kan akan berefek, itu maksud saya Pak. Jadi hal-hal yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pertanian untuk mengatasi hal yang seperti ini, apakah sudah disampaikan ke produsen apa bagaimana Pak? Ya untuk mengatasi itu dari tahun ke tahun melalui Pak Bupati terus itu menyurati produsen termasuk Kementerian Pertanian itu sendiri. Tapi kita lihat juga secara nasional kan anggaran APBN untuk pengadaan pupuk subsidi kan
menurun dari tahun ke tahun. Nah, kalau anggaran udah menurun ya secara otomatis juga kuota ini kan akan menurun. Nah, jadi mau tidak mau kondisi ini harus kita antisipasi juga. Tak ada cara lain selain kita harus menggunakan daripada pupuk organik itu. Nah, nggak ada cara lain lagi. Kalau kita kembali ke pupuk kimia yang non subsidi, ya itu kan akan memperbesar biaya produksi daripada petani kita. Nah, inilah salah satu terobosan yang kita lakukan. Nah, baru yang kemudian yang ingin saya sampaikan juga terkait pengubinan itu, yang berhak menentukan titik daripada pengubinan itu atau disebut kerangka sampel area itu adalah pihak BPS. Itu enggak bisa kita dinas pertanian. Nah, mau itu sudah teracak, mau tanamannya bagus, mau jelek, itu ada penggunaan citra satelit dari pihak BPS. Nah, jadi kalau kita lihat juga terkait penurunan produksi sampai saat ini kita belum bisa berbicara itu. Nah, yang berhak merilis itu, mempublis adalah pihak BPS. Nah, bukan dinas pertanian atau ditambah-tambahi, bukan Pak. Nah, namun kalau kita lihat perbandingan data dari tahun-tahun sebelumnya, itu setiap tahun kita mengalami peningkatan produksi. Itulah mungkin perlu juga selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar jangan takut menggunakan pupuk organik ini. Jangan selalu tergantung kepada pupuk kimia ini. Itu mungkin yang harus kita sampaikan. Oke baik Pak. Mungkin saya ajak lagi untuk video yang kedua ini Pak. Tadi Bapak bilang kan ini ada penaikan produktivitas. Cuman di sini saya lihat di video ini agak terbalik, gitu Pak. Memasuki bulan Juni pada awal masa panen raya padi di Kecamatan Tarutung, Sipolon, dan Pahai Julu, sejumlah petani mengeluhkan menurunnya produksi hasil pertanian padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Demikian juga di Kecamatan Pahai Julu dan di kecamatan lainnya, para petani mengeluh akibat minimnya ketersediaan dan mahalnya harga pupuk saat musim tanam telah berdampak pada menurunnya hasil panen padi. Pada musim panen saat ini mencapai 30% hingga 40% dari tahun sebelumnya. Itu dibilang menurut data BPS Pak, itu produktivitas hasil pertanian kita menurun. Kira-kira Bapak sependapat nggak dengan hal lain? Kalau untuk 2023 BPS belum mempublish data produksi padi sawah ini ya, padi sawah untuk tabur. Tapi kita pun nggak pungkiri di bulan Mei tahun ini kemarin itu kan cuaca agak ekstrim, curah hujan yang tinggi. Memang ada tanaman-tanaman padi yang mau menjelang panen, ini kan panen raya, ada yang rebah. Tapi saya langsung udah turun itu. Nah, itu hanya terspot 2 hektar, 5 hektar, dan saya kira juga tidak begitu signifikan mempengaruhi produksi kita nanti di tahun 2023 ini. Kan nanti kelihatan itu menurun atau tidak di akhir tahun 2023. Di situ mungkin nanti BPS berdasarkan hasil lubinan akan mempublish dan merilis daripada data produksi dan produktivitas padi sawah dan padi gogo kita. Berarti data Bapak ini kita dari tahun 2021 sampai 2022 itu ada peningkatan. Jadi target ke 2023 itu pasti ada peningkatan juga. Ya. Kira-kira seperti ini Pak. Seperti padi sawah lah, kalau kita lihat capaian produksi di 2021 kan ada 118.258,98 ton. Nah, ya kan, itu gabah kering giling. Dengan di 2022 dia ada peningkatan sekitar 200 ton let ya. Di 2023 juga ada sekitar 180 ton. Nah, inilah mungkin yang bisa kita karena padi sawah ini kan kita nggak bisa lagi mempush karena luas baku kita juga sudah sangat ini kan sangat sangat terbatas. Tapi kita lihat juga di padi gogo di 75.000 di 2021, 70.000 di 2022 karena lahan padi gogo ini ada yang beralih ke jagung karena memang harga jagung yang sangat luar biasa. Jadi dia hanya beralihan ke komoditi lain.
Pak Sei, ini aku mau nanya nih Pak. Bagaimana cara menghitung produktivitas khususnya tanaman padi? Kalau menghitung produktivitasnya nanti pihak BPS BPS ya. yang ditemani oleh para penyuluh kita akan melakukan pengubinan. Dia nanti yang menentukan kerangka sampel area itu lokasi ubinan itu adalah pihak BPS sendiri. Nanti ukurannya 2,5 kali 2,5 itu dipanen, ditimbang, ditimbang hasilnya nanti dikonversi ke 1 hektar 10.000 meter persegi. Jadi bisa dapat nanti ketahuan itu baru dirata-ratakan nanti dengan seluruh kecamatan. Itulah produktivitas untuk Tapan Utara. Oke baik Pak. Oke baik. Kita coba lihat satu postingan lagi nih Pak. Ini ada saya lihat di medsos. Kenapa pupuk subsidi begitu sulit ditaput? Petani mau makan apa ditaput kalau pupuk subsidi tidak bisa teratasi ditaput? Jadi saya pikir sih ini harus dijawab juga. Tadi sudah disampaikan memang terbatas untuk pupuk subsidi. Kira-kira menurut Bapak, Pak Sei, ini pupuk subsidi ini ditaput tepat nggak penyampaiannya ke masyarakat yang membutuhkan? Apakah itu sesuai by name by address? Itu pelaksanaannya untuk memberikan pembagian pupuk-pupuk tersebut. Silakan Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kuota kita dari kebutuhan real itu hanya 54% untuk urea dan NPK Ponska 39%. Jadi agar yang 54% dari kebutuhan real untuk urea, 39% dari kebutuhan real NPK Ponska benar-benar sampai kepada masyarakat petani kita sudah membuat by name by address. Saya bisa kasih contoh ini, saya mohon izin berdiri. Katakanlah untuk kios UD Ago di Desa Sihujur, kelompok tani eksekutif bersama. Ini sudah nampak siapa saja penerimanya, anggota itu dan pengurusnya. Contoh, nomor 1 Januari Utara Barat. NIK ada jelas, nama ibu kandung, luas lahannya ada, berapa kebutuhan ureanya untuk 2 musim tanam, itu 697 kilo. Berapa NPK Ponska yang dia butuhkan atau yang jatah dia itu 225 kilo. Jadi kalau ada yang berkurang, maka saudara 1 Januari Utara Barat ini sudah bisa dia menuntut kios pengecer. Mana jatahku? Urea sebesar ini, NPK Ponska sebesar ini. Inilah yang kita maksudkan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran pupuk ini. Jadi di setiap kelompok, di setiap desa, di seluruh kecamatan Taput, ini sudah by name by address. Oke baik Pak. Berarti nggak ada kemungkinan ini ada diselewengkan apa bagaimana ya Pak ya. Oke gini Pak. Menurut Pak Jan Peter sebagai distributor, dengan data seperti ini Bapak sangat terbantu bagaimana nih Pak? Terima kasih Pak. Kalau semua petani sudah mengetahui berapa jatahnya dan kapan datang, itu sudah sangat membantu. Maka sudah jelas diketahui sejak awal jatahnya itu, sehingga dia seandainya pun nanti ada bertani yang lain, sudah ada mengambil tindakan apakah memakai pupuk organik atau memakai pupuk non subsidi, sehingga dia bisa terpenuhi kebutuhan pertaniannya. Kebetulan sudah sangat tepat langkah dari Dinas Pertanian. Kenapa? Karena pupuk Indonesia tidak lagi mengedarkan pupuk, ada dulu namanya petroorganik. Tapi untuk saat ini hanya dua jenis pupuk yang diedarkan oleh pupuk Indonesia, yaitu pupuk urea dan NPK. Itu Pak, terima kasih. Oke baik.
Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada satu pertanyaan saya. Tadi kan ada dibilang itu produksi menurun. Saya bertanya Pak, eh, Asli. Pak Asido, Iya, asli zombie. dengan terbatasnya pupuk ini, bagaimana dengan hasil pertanian di kelompok tani Bapak? Sebenarnya kalau kelompok tani Perubahan Sibontar kira-kira enggak ada penurunannya. Tetapi kalau kita dari tahun 2021 sampai 2023 perbandingannya subsidi tahun 2022 agak terlambat. Tapi kalau 2023 pas itu bulan Februari udah turun semua ke kelompok taninya, Pak. Bapak bisa uraikan nggak bahwa pupuk ini benar-benar nggak berpengaruh dengan hasil panen sekarang? Sebenarnya berpengaruh sedikit lah karena ada pertambahan pengolahan lahannya yang diberikan pemerintah itu kan pengolahan lahan gratis. Ada juga karena itu kan jadi berkurang lah pupuk subsidinya karena luas lahannya bertambah. Kayak gitu, Pak. Oke, maksud saya gini Pak, hasil panen Bapak tadi bilang berapa tadi? 6,0 kilogram, 6, 0 kilogram. oke, berarti Pengubinan. pengubinan. Saya tanya BPS, hasilnya berapa itu, Pak? Hmm. 9 ton per hektar. 9 ton per hektar. Menurut Pak C, kalau 9 ton per hektar itu menurun apa biasa-biasa aja Pak? Itu sudah capaian produksi yang luar biasa. Karena data kita di 2022 itu produktivitas padi sawah kita itu 5,4 ton. 5,4 Ya, ton per hektar. Ya. Jadi kemarin memang beliau ini juga sudah pernah, kalau enggak salah saya meminta untuk difasilitasi pelatihan pupuk organik sekitar bulan Maret ya. Februari, Pak. Februari ya, akhir Februari. Ya mungkin ya bisa saja kita tanyakan kepada beliau ini apa benar-benar itu berdampak atau memang masyarakat itu mengikuti apa yang menjadi anjuran kita itu. Oke, baik Pak Unedo. Itu tadi Pak saya bilang udah dilatih untuk untuk beralih untuk pupuk organik. Berarti dengan keterbatasan pupuk ini berpengaruh nggak dengan hasil tanam? Misalnya pupuk ini misalnya ini terbatas, ya larinya ke seperti ini. Apa Bapak itu aplikasikan juga di kelompok tani Bapak? Kalau kami di Desa Utara Cendutan sangat bangga karena Bapak Kepala Dinas Pertanian memberikan pelatihan untuk menjadikan pupuk organik seluruh kelompok tani yang ada di Utara Cendutan di desa kami, Pak. Sangat terbantu. Jadi berkurangnya pupuk non subsidi, jadi kami sangat terbantu dari pupuk organik yang diberikan pelatihan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian kepada masyarakat dan atau kelompok tani yang di desa kami, Pak. Oke, berarti dapat saya simpulkan, begitu kuotanya berkurang, ya kelompok tani Bapak itu mengalihkan untuk pupuk organik. Iya, Pak. Jadi hasilnya malah meningkat gitu ya Pak ya. Meningkat. Tadi Pak saya bilang itu biasanya normalnya itu sekitar 5,6 ton per hektar, ternyata Bapak bisa sampai 6 ton. Saya pikir Iya, Pak. nggak masalah. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sama Pak Jan Peter? Oke, terima kasih Pak. Memang kalau berbicara mengenai pupuk ini, artinya kan waktunya sangat terbatas. Maaf Pak ya, saya tertarik dengan pupuk organik ini. Saya juga menganjurkan kepada semua keluarga, saya kalau di rumah kami, itu sudah saya pisahkan itu sampah busuk dengan sampah plastik. Intinya, sampah busuk itu langsung saya benamkan ke tanah, kalau saya kira itu hampir 4 kilo per minggu. 4 kilo per minggu. Saya pisahkan itu, anak-anak juga sudah langsung saya latih. Mana sampah organik, mana sampah plastik. Sampah plastik dijemput oleh tenaga kebersihan, sampah organik yang sudah busuk dia, saya benamkan ke tanah. Memang hasilnya luar biasa. Dan kita coba tanam pisang, bagus, dan tanaman-tanaman yang lain subur kali. Ya, itulah intinya. Baru untuk semua yang patut
menerima pupuk seperti yang dibilang Pak Gadis tadi, tolonglah bagi masyarakat yang belum masuk ke kelompok tani, dihubungilah PPL setempat atau kepala desa untuk masuk, sehingga kelangkaan pupuk penambahan pupuk ini bisa dengan penambahan anggota kelompok tani atau kelompok tani. Dan juga untuk menjemput pupuknya, tolong dibawa KTP-nya asli atau fotokopi KTP-nya. Jangan disuruh yang lain yang menjemput pupuk itu, langsunglah yang bersangkutan, sehingga administrasinya jelas. Pokoknya ada langsung dibuat administrasinya di kios-kios pupuk yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Jan Peter dari Perseroda Tapanuli Utara. Dari Pak Sei, kira-kira sebagai penutup nih Pak, sebelum kita tutup acara ini, kira-kira ada hal yang perlu disampaikan untuk masyarakat Tapanuli Utara? Ya, jadi ada 2 himbauan yang kami sampaikan kepada masyarakat petani kita. Yang pertama, ayo jangan takut, jangan pesimis dengan kondisi yang ada saat ini. Karena apapun ceritanya, kita sebagai manusia yang berakal ya, bisa mengambil solusi dengan melakukan penggunaan pupuk organik ini. Jadi ini yang menjadi harapan dan himbauan kita kepada seluruh petani yang ada di Taput. Ayo, mari kita bertani organik dengan membuat pupuk organik itu sendiri. Baru yang kedua himbauan saya ini, saat ini kan lagi panen raya untuk padi sawah. Kami himbau jangan pernah membakar jerami. Stop bakar jerami. Ayo kita buat gerakan stop bakar jerami. Karena jerami ini kalau dia dibakar akan terbuang bahan organiknya, kandungan bahan organiknya, tapi bisa difermentasi dan digunakan untuk musim tanam berikutnya pada padi sawah. Ini yang menjadi himbauan kami pada saat ini. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Sei. Dari Pak Hunedo, kira-kira ada yang mau disampaikan ke teman-teman petani? Ya, terima kasih Pak ya kepada seluruh teman-teman saya petani yang ada di Tapanuli Utara. Saya meminta kalau kita petani jadilah yang mandiri. Jangan hanya tergantung kepada pemerintah, biar kita bisa lebih baik ke depan. Terima kasih ya kepada seluruh pemerintah yang memberikan bantuan perhatiannya kepada kami, kepada seluruh petani. Jangan kita bergantung kepada pemerintah, harus lebih mandiri biar tercapai cita-cita kita ke depan. Tapanuli jadi lumbung pangan. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada hal yang bisa kita petik dari diskusi ini, bahwa kesimpulannya yang bisa saya ambil sekarang, memang betul ada keterbatasan pupuk bersubsidi untuk daerah kabupaten yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata itu secara nasional. Jadi solusi yang bisa kita ambil dari diskusi ini, bahwa apabila kita kekurangan kuota untuk pupuk bersubsidi, ya saran dari Dinas Pertanian kita maksimalkan untuk pupuk organik. Sekian untuk acara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Sei Pasaribu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Jan Peter Siombing yang mewakili salah satu distributor pupuk bersubsidi di Tapanuli Utara. Terima kasih buat Pak Hunedo Sihombing dari kelompok tani Sibontar. Oke, terima kasih. Semoga petani kita semakin maju dan hasil pertanian kita semakin meningkat. Horas.